Tetap optimis dan bersemangat. Refleksi pagi 903. Walaupun Lazarus sudah mati, Yesus tetap mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Betania. Mari simak kisah di Yohanes 11 ayat 16-17. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Saudara-saudara, ajakan Yesus untuk pergi menjenguk Lazarus yang sudah mati direspons dengan keyakinan iman oleh Thomas. Keyakinan iman bahwa Yesus mampu mengatasi segala masalah, bahkan kematian, akan menolong para murid untuk tetap bersemangat dan tidak ragu-ragu dalam mengikut Yesus. Iman pada Yesus Kristus memang seyogianya menimbulkan semangat. Saudara-saudara, bila kita mengaku beriman bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, apakah kita masih sering bersikap loyo, tidak bersemangat atau ogah-ogahan? Apakah keyakinan iman kita itu tidak membawa pengaruh dalam sikap kita? Tentu saja, seharusnya tidaklah demikian. Iman haruslah terwujud dalam sikap optimis dan semangat dalam menyongsong masa depan dengan pengharapan yang penuh pada kuasa dan otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Optimisme dan semangat atas dasar firman inilah yang akan terwujud di dalam segala bentuk keputusan serta tindakan kita. Oleh sebab itu, marilah kita tinggalkan sikap pesimis dan loyo dalam menghadapi segala kesukaran dengan selalu optimis. Ayo semangat! Menghargai perbedaan. Refleksi pagi 904. Dalam perjalanan menuju ke rumah duka di Betania karena matinya Lazarus, kabar tentang kedatangan Yesus Kristus telah didengar oleh Maria dan Marta. Apa yang terjadi? Mari lihat kisahnya di Yohanes 11 ayat 18-20. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Saudara-saudara, sesuai dengan kepribadian mereka, Maria dan Marta bertindak. Marta pergi menemui Yesus dan Maria menemui orang Yahudi yang berbela sungkawa di rumah. Melaksanakan misi sesuai kepribadian memang menyenangkan. Saudara-saudara, Maria dan Marta memang mempunyai kepribadian yang berbeda. Meskipun demikian, di dalam perbedaan ini, mereka berdua bertindak untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya Maria dan Marta, dalam persekutuan orang percaya, pasti banyak sekali orang yang mempunyai berbagai jenis kepribadian, talenta, latar belakang pendidikan, ras, suku, dan berbagai perbedaan lainnya. Semua perbedaan ini seharusnya sama-sama digunakan untuk saling melengkapi satu sama lain dan bukan justru dipakai untuk memecah belah. Segala perbedaan itu justru akan memperkaya tidak hanya gereja, tetapi juga memperkaya kehidupan kebersamaan di dalam masyarakat luas. Mari hargai perbedaan.
tetap berharap pada Kristus. Refleksi pagi 905. Apa yang disampaikan Marta setelah bertemu Yesus Kristus yang menggambarkan imannya? Mari baca Yohanes 11 ayat 21 dan 22. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Saudara-saudara, walaupun Lazarus saudaranya itu sudah mati, Marta tetap percaya bahwa Allah selalu akan mendengarkan dan mengabulkan permintaan Yesus Kristus apapun itu. Marta tetap menaruh harapannya pada Yesus Kristus karena Marta percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Anak Allah yang diperkenan oleh Allah Bapa. Ia yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Kristus. Saudara-saudara, di dalam situasi dan kondisi yang sulit, Marta tetap beriman pada Yesus Kristus dan tidak kehilangan pengharapannya. Inilah sikap iman yang harus diteladani oleh setiap orang percaya. Persoalan rumit, situasi sulit, kondisi sakit, serta berbagai permasalahan lainnya pasti akan selalu ada selama hidup manusia, siapapun dia. Bagi orang Kristen, yang penting adalah bahwa terlepas dari seberapapun besarnya kesulitan yang kita hadapi, kita tetap percaya dan yakin bahwa Yesus Kristus, Sang Anak Allah itu, pastilah tidak akan meninggalkan kita. Yesus Kristus pasti menyertai kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan kehidupan. Oleh sebab itu, marilah kita teguhkan iman percaya kita pada Yesus Kristus. Jangan ragu. Belajar melihat tangan Tuhan. Refleksi pagi 906. Marta salah mengerti akan maksud Yesus tentang kebangkitan Lazarus. Mari lihat kisahnya di Yohanes 11 ayat 22 sampai 24. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Saudara-saudara, sewaktu Yesus menyampaikan bahwa Lazarus akan bangkit, Marta sama sekali tidak berpikir bahwa Lazarus benar-benar akan dibangkitkan dari kubur. Memang orang percaya akan dibangkitkan di akhir zaman, tetapi mujizat Yesus Kristus terjadi pada waktu dia masih hidup di dunia ini sebagai tanda bahwa Yesus Kristus memang Anak Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Melaluinya, Yesus Kristus Sang Anak Allah makin ditinggikan. Saudara-saudara, Yesus Kristus memang tidak hanya memberi pengajaran dasar-dasar iman seperti halnya soal kebangkitan di akhir zaman, tetapi Yesus juga menunjukkan bahwa ia ikut terlibat dalam pergumulan sehari-hari manusia seperti halnya masalah kematian Lazarus. Seperti juga Yesus Kristus dapat melakukan mujizat di masa lalu dengan membangkitkan Lazarus, di dalam anugerahnya, Yesus Kristus pun dapat melakukan mujizatnya di dalam keseharian seseorang di masa sekarang ini. Masalahnya, apakah kita dapat melihat keajaiban mujizat tangan Tuhan itu dalam pergumulan kita sehari-hari? Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk peka mendengar apa yang diajarkan Tuhan dan melihat tangan Tuhan setiap hari.
Tetap berpegang teguh pada Kristus. Refleksi pagi 907. Apa yang disampaikan Yesus kepada Marta, saudara Lazarus, setelah Marta menyampaikan keyakinannya tentang kebangkitan orang mati di akhir zaman? Mari lihat Yohanes 11 ayat 25-27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara-saudara, kebangkitan adalah transformasi dari kematian menjadi kehidupan. Hanya melalui iman percaya pada Yesus Kristuslah transformasi ke kehidupan kekal itu terjadi, karena Dialah Sang Mesias. Saudara-saudara, karena adanya berbagai pandangan masa kini yang tidak mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, orang Kristen tentu ada saja yang merasa gamang dan bimbang. Padahal keyakinan iman tentang kealahan Yesus Kristus itulah yang menjadi fondasi dasar dari iman Kristen. Pernyataan Yesus Kristus bahwa Dialah kebangkitan dan hidup yang memberikan kehidupan yang kekal adalah pernyataan dasar iman yang harus dipercayai oleh setiap orang Kristen tanpa ragu. Oleh karena itu, marilah kita terus saling mengingatkan untuk tidak goyah dan tetap beriman teguh pada Kristus. Janganlah sampai atas nama toleransi beragama, kita kemudian melakukan kompromi iman. Mari kita terus berteguh iman kita dalam kasih. Bergegas datang kepada Kristus saja. Refleksi pagi 908. Setelah Marta mengungkapkan imannya pada Yesus Kristus, apa yang dilakukannya? Inilah kisahnya di Yohanes 11 ayat 28-30. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Saudara-saudara, mengetahui kesedihan Maria, Yesus Kristus meminta Maria untuk menemuinya. Maria pun bergegas datang. Ketaatan untuk bergegas datang kepada Kristus dalam setiap pergumulan adalah tindakan terbaik yang bisa dilakukan oleh setiap orang percaya. Kristuslah sandaran teguh. Saudara-saudara, di Matius 11 ayat 28, Kristus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Undangan Yesus ini tentu saja berlaku bagi setiap orang percaya yang berkesusahan. Seperti halnya Maria yang bergegas datang kepada Kristus, demikian juga hendaknya kita semua. Terpaan kesedihan dan persoalan hidup pastilah selalu ada selama kita hidup di dunia ini, baik itu berupa penyakit, kesulitan ekonomi, problema di pekerjaan, selisih pendapat, kondisi sosial politik, dan berbagai permasalahan lainnya. Bergegas datang kepada Kristus adalah jalan keluar terbaik bagi setiap orang percaya, karena hanya Dialah tempat kita bersandar. Mari
bergegaslah datang kepada Kristus.